Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haryono. Ya, bagaimana kabar ini hari ini? Alhamdulillah kabarnya luar biasa, Pak. Sehat dan tidak ada kendala sama sekali. Kalau Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah juga sama dengan keadaan Bapak juga saat ini. Ya, Alhamdulillah. sehat juga. Iya, Pak. Alhamdulillah. Eh, saya dengan informasi Bapak kemarin bahwa Bapak berencana akan melakukan coaching hari ini. Eh, apa saja yang sudah Bapak persiapkan dalam hal Ya, melakukan coaching hari ini? oke, Pak. Ya memang hari ini saya merencanakan dengan teman itu akan melakukan kegiatan coaching di mana hal-hal yang saya persiapkan yang pertama ialah eh, pertanyaan-pertanyaan apa yang akan saya sampaikan di dalam proses kegiatan coaching. Yang kedua adalah memahami secara mendalam tentang alur tirta yang akan saya gunakan dalam kegiatan coaching. Itu ya Pak. Jadi itu hal-hal yang saya persiapkan pada kegiatan coaching hari ini. Ya, baik Pak ya. Jadi menangkap apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa Bapak sudah melakukan persiapan dengan mempersiapkan tadi yakni menerapkan alur tinta tadi dalam percakapan pada saat melakukan coaching. Namun di sini saya mengingatkan kembali kepada Bapak bahwa eh, hal-hal yang harus Bapak perhatikan pada saat melakukan coaching yang pertama yaitu Bapak harus bisa memperhatikan kompetensi inti pada saat melakukan coaching. Yang pertama present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian ya seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi yaitu melakukan alur percakapan tirta. Jadi ini yang perlu saya ingatkan kepada Bapak agar pada saat melakukan coaching Bapak memiliki rambu-rambu agar dapat mematuhi rambu tersebut. Nah, mungkin ini yang perlu Bapak lakukan pada saat coaching. Nah, Siap, Pak. jadi iya. Jadi bagaimana Bapak? Apakah siap untuk melakukan coaching pada hari ini? Insya Allah siap, Pak. Insya Allah Pak. Nanti dikomunikasikan saja Pak kalau kapan Bapak akan melakukan coaching. Saya akan juga bersedia untuk ikut dalam proses Bapak melakukan coaching nanti. Iya, Pak. Siap, Pak. Iya. Terima kasih Bapak. Saya pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Firdino. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ini Bapak ini saya lihat terlihat bahagia ya. Alhamdulillah, kabar luar biasa Pak. Bahagia iya, susah juga iya Pak. Alhamdulillah. Pusing Pak. Oke sih. Alhamdulillah kalau begitu ya kita hanya Ya bisa Pak. bersyukur ya. Semoga kita tetap sehat-sehat selalu ya. Oke, baik. Terima kasih pada hari ini Bapak bersedia untuk pertemuan kita coaching pada hari ini. Nah, sebelum itu apa yang barangkali apa yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini Pak Amran. Siapa? Ada saya ada masalah nih Pak. Ya, ya Pak. Masalahnya saya itu apa ya? Eh kurang fokus Pak. Oh ya, masalahnya kurang fokus ya Pak ya. Iya Pak. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, sebenarnya apa tujuan dari pertemuan kita hari ini atau apa yang Bapak harapkan?
pada pertemuan kita hari ini, Pak Amran? eh saya berharap Pak dari pertemuan kita hari ini, diskusinya kita hari ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yakni saya orangnya yang kurang fokus. Jadi bagaimana nantinya saya bisa fokus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan saya, Pak. Seperti itu. Jadi semoga dari pertemuan hari ini saya bisa menemukan solusinya, Pak. Oke, baik. Jadi mari kita bersama-sama mencarikan solusi dari permasalahan yang Bapak alami. Nah, untuk itu barangkali Bapak bisa menceritakan secara detail bagaimana permasalahan kurang fokus yang silakan Pak. Iya, Pak. Eh, saya orangnya gini, Pak. Saya kan sebagai seorang guru. Nah, juga di sekolah itu saya ada tugas tambahan sebagai operator. Nah, ketika saya sementara melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru ataupun melaksanakan tugas saya sebagai seorang operator, kadang ketika kepala sekolah memberikan tugas lain kepada saya langsung fokus ke pekerjaan yang baru itu. Nah, pekerjaan saya yang lama atau inti dari pekerjaan saya itu saya kesampingkan, Pak. Sehingga saya tidak bisa fokus di dalam membagi waktu saya, Pak. Seperti itu. Oh, begitu. Jadi Bapak ini selain guru juga tugas tambahan Bapak sebagai operator ini ya, operator dapodik. Iya, Pak. Jadi terkadang tugas operator ini sering bisa mengabaikan tugas Bapak sebagai guru ya, begitu ya Pak ya? Iya, Pak. Sekolah. Iya, Pak. Betul sekali, Pak. Terus selama ini bagaimana Pak? Selama ini Bapak menjalaninya seperti apa ketika Bapak dipanggil oleh kepala sekolah untuk melakukan tugas sebagai operator, lalu bagaimana dengan tugas Bapak sebagai guru? Nah, selama ini yang saya laksanakan, Pak, terkadang ketika saya sementara misalkan mengajar. Nah, tiba-tiba kepala sekolah memanggil saya. Maka secara otomatis saya terfokus ke pekerjaan yang disuruhkan lagi oleh kepala sekolah. Nah, tugas utama saya itu kemudian terkendala, Pak. Saya tidak tahu eh, memporsir yang mana yang harus saya dahulukan, Pak. Gitu. Jadi saya tidak bisa memanage permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, begitu, Pak. Oke, baik. Lalu menurut Bapak, yang diutamakan yang mana, Pak? Menurut apa? Menurut Bapak itu apakah yang diutamakan adalah perintah kepala sekolah atau tugas Bapak sebagai guru mengajar? Itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin bisa diceritakan kira-kira ketika Bapak dipanggil oleh kepala sekolah lalu meninggalkan kelas, apa yang Bapak lakukan di kelas atau apa yang Bapak tinggalkan terhadap anak-anak di kelas? Oh, iya, siap, Pak. Langkah yang saya prioritaskan pertama, Pak, mungkin saya harus melihat dulu apa hal yang menjadi skala prioritas dalam tugas dan tanggung jawab saya. Seperti itu mungkin, Pak. Yang kedua, mungkin ketika saya sementara mengajar di dalam kelas, kemudian kepala sekolah mengundang saya, mungkin langkah yang harus saya tempuh adalah memberikan bahan pembelajaran kepada siswa agar kegiatan pembelajaran di mata pelajaran saya di dalam kelas itu bisa tetap terlaksana walaupun saya mendapat undangan dari kepala sekolah terkait tugas saya sebagai operator dapodik, Pak. Seperti itu Oh kira-kira ya, mungkin, Pak. oh ya baik. Berarti Bapak lebih mementingkan apa tugas yang diberikan oleh kepala sekolah karena memang
tugas itu adalah tugas yang sangat mendesak begitu ya Pak. Iya, Pak. Namun juga Bapak tetap memberikan apa namanya materi ya, atau Iya, Pak. memberikan tugas ya di kelas. Iya, Pak. Seperti itu. Oke, lalu bagaimana perasaan Bapak terhadap tugas ini? Apakah Bapak merasa bisa untuk melaksanakan tugas ini sebagai operator, lalu juga sebagai guru, atau bagaimana Pak? Apa perasaan Bapak? Apa Bapak mampu gitu menurut Bapak? Ya, sekarang mungkin saya dalam waktu dekat itu saya merasa mampu untuk melaksanakan itu, Pak. Terkait dengan tugas saya sebagai seorang guru, tugas saya sebagai seorang operator dapodik, asalkan saya mampu menentukan terlebih dahulu apa skala prioritas yang harus saya lakukan. Jadi, apakah memang tugas saya sebagai seorang guru itu merupakan skala prioritas pada saat itu, atau ketika saya diundang oleh kepala sekolah karena ada hal-hal penting yang harus dibahas oleh kepala sekolah. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, oke, baik. Jadi Lalu perasaan saya itu sangat luar biasa, Pak. luar biasa senang Iya, Pak. karena ini memang sudah tugas ya, sudah tugas kita sebagai guru juga, tugas yang diberikan oleh kepala sekolah dan mendesak. Oke, lalu apa rencana ke depan Bapak untuk mengatasi masalah ini? Masalah sebagai operator, lalu juga sebagai guru. Barangkali apa yang ada di pikiran Bapak apa Oh iya, Pak. Yang harus saya lakukan ke depan ini adalah pertama mencatat hal-hal yang paling mendesak terlebih dahulu. Jadi misalkan saya tulis di sticky note kalau tidak salah namanya, Pak. Itu kertas-kertas akan saya pasang di dinding supaya itu menjadi pengingat buat saya. Jadi jadwal pembelajaran saya itu akan saya pampang lebar-lebar. Kedua, akan menulis di papan di belakang tempat duduk saya agenda-agenda tentang dapodik. Sehingga nanti saya bisa mengatur waktu saya sedemikian rupa agar kegiatan utama saya atau tugas utama saya sebagai seorang guru itu bisa saya laksanakan. Yang kedua, tugas saya sebagai operator dapodik itu bisa juga terlaksana dengan maksimal, Pak. Jadi, selain menyusun jadwal pembelajaran, menempel di dinding, saya juga akan menyusun agenda-agenda terkait dengan penginputan data-data dapodik, Pak. Oke, oke Pak. Jadi tadi Bapak sudah ternyata sudah memiliki rencana ke depan, dan menurut saya itu sangat bagus karena Bapak sudah mau mulai mengatur waktu gitu. Selanjutnya kapan kira-kira ini akan dilakukan atau diaplikasikan? Mulai kapan? Pengaplikasiannya mungkin mulai besok saya laksanakan, Pak, agar kegiatan saya dan tugas saya ke depan itu bisa tertata dengan rapi, Pak. Jadi harus sesegera mungkin karena jangan sampai saya melupakan kembali apa yang telah saya rencanakan, Pak. Seperti itu. Jadi insya Allah mulai besok setelah kegiatan ini saya akan menyusun agenda-agenda kegiatan saya, Pak. Oke, baik. Saya rasa sudah bagus apa yang direncanakan oleh Pak Amran. Jadi Pak Amran sudah mulai mau manage ya, sudah mau mulai memanage waktu supaya bisa membagi waktu antara tugas sebagai operator dan juga tugas sebagai guru. Namun izinkan saya untuk mungkin bisa memberikan sedikit saran. Bisa ya Pak? Bisa, Pak, bisa. Mungkin bisa saya memberikan untuk ini ya, karena memang kita tahu bersama bahwa tugas operator itu juga tugasnya sangat urgen di sekolah, kalau bisa dibilang dia sebagai jantungnya sekolah di operator itu. Nah, lalu juga Bapak sebagai guru juga harus mengajar. Nah, kalau boleh saya kasih saran untuk ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, Bapak tiba-tiba dipanggil untuk menyelesaikan tugas sebagai operator pada saat mengajar,
mungkin Bapak bisa mempersiapkan apa bahan atau materi yang bisa ditinggalkan untuk dipelajari siswa, sehingga kalau terjadi hal seperti itu mungkin Bapak bisa kasih itu. Nah, baik, selanjutnya barangkali ada yang ingin disampaikan lagi, Pak. Kalau tidak ada. Iya, Pak, masih ada, Pak. Jadi dari pertemuan dengan Bapak ini, ternyata secara tidak langsung itu saya bisa menemukan solusinya. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada saya secara tidak langsung itu membuat saya menjawab pertanyaan Bapak, dan ternyata jawaban itu adalah merupakan solusi dari masalah yang saya alami. Jadi ternyata solusinya itu ada sama diri saya sendiri, namun alhamdulillah karena Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik pemikiran saya, sehingga dari permasalahan saya ini bisa menemukan solusi yang luar biasa terhadap masalah yang saya hadapi. Seperti itu, Pak. Oke, Pak, baik. Berarti kita bisa simpulkan bahwa Bapak sudah mulai menemukan solusi terhadap masalah yang Bapak hadapi. Oleh karena itu, karena keterbatasan waktu, mungkin sementara kita akhiri dulu diskusi kita hari ini. Nanti kita akan bisa dilanjutkan pada waktu-waktu kapan saja. Silakan bisa bertemu kalau ada masalah yang ingin disampaikan. Oke, bisa begitu Pak Amran? Siap, Pak. Akhiri dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Amran. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, terima kasih Bapak. Tadi saya sudah menyaksikan ataupun menyimak hasil coaching Bapak tadi, dan saya mengucapkan apresiasi kepada Bapak yang menurut saya dari apa yang sudah Bapak lakukan, itu sudah benar-benar sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari proses coaching ini, Pak. Ya, Pak. Nah, tetapi ada yang perlu saya konfirmasi kembali kepada Bapak. Nah, pada saat melakukan coaching itu bisa disebutkan kembali apa-apa saja yang alur-alur yang Bapak terapkan pada saat melakukan coaching tersebut. Oh, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi tadi pada saat kegiatan coaching, hal-hal yang saya lakukan itu yang pertama ialah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pada dasarnya ingin mengetahui bahwa apa sih sebenarnya yang diharapkan. Tapi selain itu, dalam proses kegiatan coaching ini, itu saya melakukan kegiatan berdasarkan dan melakukan kegiatan bertanya itu berdasarkan alur tirta. Nah, alur tirta yang saya gunakan di sini itu yang pertama adalah menentukan tujuan utama dari kegiatan coaching. Setelah saya menentukan tujuan utama, kemudian saya mengidentifikasi apa sih sebenarnya masalah yang terjadi atau yang dialami. Nah, setelah saya mengetahui apa masalah yang dihadapi, itu kemudian saya menanyakan apa sih rencana aksi yang akan diterapkan dari masalah itu. Nah, pasca kegiatan saya bertanya menyangkut tentang apa rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian saya bertanya lagi ke coach tadi, Pak, apa sih tanggung jawab dari hasil coaching kami pada hari ini? Itu yang saya lakukan, Pak, atau kegiatan bertanya dalam proses coaching tadi. Seperti itu, Pak.
Ya, jadi saya dapat menyimpulkan dari apa yang Bapak sudah sampaikan tadi. Berarti Bapak memang sudah memahami alur percakapan Tirta tadi. Memang pada dasarnya kita dalam hal melakukan coaching itu kita harus memperhatikan alur percakapan Tirta. Karena alur percakapan Tirta ini menjadi kerangka kita untuk dapat menyelesaikan ataupun dapat memecahkan solusi daripada masalah yang diangkat oleh si coach tadi. Tetapi solusi yang didapatkan di sini adalah solusi yang datang dari si coach sendiri. Nah, jadi saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah benar-benar melaksanakan coaching ini dengan baik, dan semoga kedepannya untuk kegiatan coaching-coaching itu Bapak dapat laksanakan dengan tetap mengacu pada yang pertama kompetensi inti coaching, kemudian yang kedua adalah alur percakapan Tirta. Jadi terima kasih Bapak ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya juga sebagai pengamat pada hari ini, dan ini adalah pertemuan yang bukan pertemuan yang terakhir, dan saya bersedia apabila saya diperlukan pada saat Bapak melakukan coaching nanti. Semoga kita bisa tetap berkolaborasi untuk dalam proses peningkatan pendidikan nanti, Bapak. Siap, Pak. Iya, terima kasih Bapak. Jadi saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.